Oh, tenan. Bisa nggak lampu di tenda dimatikan, Pak Panitia? Yang di tenda, yang di tenda. Yang di tenda, jangan jadi pak. Lah, keren. Coba matikan dulu. Biar kita ngasih hiburan Pak Pamuji. Ayo, satu lagi. Sana. Yo. Dikit lagi. Mati, mati, mati. Orang mati-mati ya. Mana panitia? Mati. Semuanya diangkat sambil nunggu mati. Sana sebelah mana Pak Pamuji? Sana sebelah mana? Sana itu arah mana Pak? Nah, nanti tolong HP-nya digerakkan arah ngidul dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah, li ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri
rasanya nikmat, makan ketela dicampur gula. Mari ngaji dan bersolawat dari Pertamina untuk Indonesia, dari Pertamina untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kota Cilacap ngundang Gus Miftah, Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Karena lampunya mati, maka pengajian dianggap selesai. Ayo duduk ke maning. Allah, alhamdulillah. Cangkem itu murah ya, cangkem yang dia segar-segar kepriman. Support. Sekarang pencarian tentang Joko Tingkir itu lebih banyak saingannya Joko Kendil. Saingannya lagi adalah begitu sulit, lupakan silit. Kayak ngono viral loh, aku gumun ya. Sing viral iki apane lho, Pak? TikTok ku aneh-aneh kok. Viral berikutnya apa, Le? Toh, ganjel toh. Ya Allah, Toto ki sapa bener Toto Pamuji ya. Ini bener, gara-gara lagu Joko Tingkir itu pencarian, googling tentang nama Joko Tingkir itu tinggi, Pak. Makanya saya malah bersyukur. Maka ketika ada kontroversi, Gus itu lagunya menghina Joko Tingkir. Menghina apa? Pula itu Joko Tingkir ngombe dawet, ya bener. Sing salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, ya itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Mau lagu Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu menghina. Kalau minum dawet ya apa-apa. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres, kalau minum dawet dikira menghina, besok kamu akan didemo sama bakul dawet. Coba kalau Anda dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati satu jembatan, namanya Jembatan Butuh. Ada yang jualan dawet ireng jembatan Butuh, malah disingkat maning, Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Yo ini rawani ya. Miftah yang mengambil tema meraih keberkahan untuk Cilacap bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih kuat beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati,
beserta istri. Benar sekali bahwa ini adalah merupakan nadarnya Pak Bupati. Tapi karena Pak Bupati pinter, makanya untuk ngundang Gus Miftah supaya tidak mengeluarkan biaya gandeng Pertamina. Saya sebenarnya sangat berat karena harus skedul sekian jadwal saya untuk bisa berangkat ke Cilacap. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, jajaran Forkompinda yang saya hormati, General Manager Pertamina dan seluruh pejabat di Pertamina Cilacap, yang menurut survei Sosek Budkesmas bahwa keberadaan Pertamina sangat bermanfaat, terbukti dengan kontribusi kedaulatan energi Pertamina Cilacap memberikan sumbangsih 40% untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin panitianya sangat bersemangat. Biasanya saya ngaji di mana-mana kopi 1 cengkir, ini 1 tremos. Pertanyaan ini nyuguh ki apa ngompori cangkem sapi. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap rahimakumullah, beli kecap bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Orang Cilacap yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Malam hari ini saya bersyukur hari-hari terakhir sahabat saya Pak Pamuji mengakhiri masa jabatan dan pengabdiannya. Saya tadi sepakat beliau mau pulang jalan. Karena kalau saya disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya tentu juga pilih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya anak-anak, beberapa waktu yang lalu di Majenang saya matur sama Pak Bupati. Pak Bupati, kesuksesan seorang pejabat itu mohon maaf, jangan melakukan tasyakuran di awal jabatan. Begitu terpilih, umpamane, sesuk awakmu jadi bupati, umpamane. Yo tergantung itu hitunganmu karo inyong keprimen ya. Kesuksesan seorang itu bukan saat dia dilantik, tapi saat berhenti. Ketika menjalani jabatan, kemudian selesai dari jabatannya, tidak ada masalah, selamat, tidak ditangkap KPK, baru syukuran. Nah sekarang banyak pejabat baru dilantik langsung syukuran. Setelah syukuran kemudian ditangkap KPK. Berarti dia sama hanya merayakan untuk ditangkap KPK. Kan goblok. Nah saya bersyukur Pak Bupati bisa selamat. Tentunya keberhasilan Pak Bupati karena sumbangsih, dukungan, support dari sang istri. Nanti mau bojone? Teti, oh di sana. Ya Allah nganggo kuning-kuning. Wis tua kemayu temen ya. Tentunya keberhasilan Pak Bupati karena support perempuan seperti Bu Teti. Maka tadi siang saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Kapolres, kenapa kalau saya nyebut nama pejabat pasti saya sebut nama istrinya? Pak Bupati berikut istri, Wakil Bupati berikut istri, Kapolres berikut istri. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Nah, maka yang muda-muda saya pengen kasih tahu bahwa ketika melihat kesuksesan seseorang seperti Pak Bupati ini,
Tolong yang Anda lihat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Salah satu penyakit anak di era milenial ini adalah semuanya serba maunya instan. Padahal coba kita lihat, kenapa kita bisa mengkonsumsi motor kita dengan menggunakan BBM, entah itu Pertalite, Pertamax, Dexline dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya panjang. Tidak serta-merta jadi Pertamax, tidak serta-merta jadi Dexline. Makanya kita masih bersyukur negara masih punya cadangan minyak. Makanya kalau tak kemudian naik dikit, cangkemmu ora usah cerewet. Berdoanya sama Allah itu bukan ya Allah BBM-nya murah, tapi berdoanya apa? Ya Allah, berapapun harganya kuatkan kami untuk bisa membeli. Kalau tak mundak ya lumrah, namanya BBM bola-bali mundak. Maka berdoanya ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk membeli, bukan untuk mendapatkan BBM murah. Wong nyatane mau naik seperti apa, kita masih kuat beli. Ya kalau kamu punya motor nggak kuat beli bensin, ya gampang, jual motornya untuk beli bensin. Melihat proses. Makanya perlu saya ingatkan untuk teman-teman saya kaula muda, ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Saya punya sahabat Pak Eko Kapolres. Kenapa dia jadi Kapolres? Karena pasti perjalanannya panjang. Makanya tadi saya bilang, dan jadi pejabat polisi rasa kesusu. Luwe happy, pangkatmu cilik tapi selamat daripada jenderal dipecat. Saya bilang begitu. Betul Bu? Tapi saya minta masyarakat yang fair terhadap teman-teman polisi ya. Saya itu terganggu dengan beberapa kasus di media sosial. Saya punya teman Kapolres di Jogja. Anaknya masuk sekolah, masa diteriaki sama teman-temannya, sambung, sambung, sambung. Seolah-olah semua polisi seperti Sambo. Padahal kelakuan Sambo itu kelakuan personal, bukan mencerminkan polisi secara kelembagaan. Artinya apa? Kalau yang salah Sambo, yang dihukum ya Sambonya, bukan lembaga kepolisiannya. Betul? Karena bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan, kota Cilacap 1 tahun nggak ada polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, perawan meteng. Memang di satu sisi saya juga memberikan masukan kepada kawan-kawan kepolisian. Saya bilang, teman-teman polisi mohon maaf. Saya bilang, kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingat sekarang masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi untuk jujur. Ingat, jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur. Bubur itu yang untuk tidur, Bu Teti itu namanya bubur. Nah, prosesnya. Kalau dulu zaman Pak Karno, beliau mengatakan apa? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang beda Pak Wagub. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya di sini, serigalanya MC. Tapi saya yakin acara malam hari ini sukses. Buktinya MC-nya langsung gemuk melar. Oh sudah aslinya ya Mbak ya. Santai saja Mbak, ada teori yang mengatakan 10 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk Mbak, hanya salah planet. Mudah-mudahan tahun depan Mbaknya jadi MC di Mars. Amin. Loh, tapi ini gambaran Mbaknya ini luar biasa. Anda tahu apa hikmah terbesar dari kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar? Hikmah terbesarnya adalah tolong jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya hidup cewek gemuk. Yes. Lagian Mbak, kalau kita punya istri gemuk, mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kadang.
Saya kan sering bilang, sekarang itu Pak Wabub, cowok cewek yang gemuk itu lebih diminati daripada cewek yang seksi. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Sing jomblo-jomblo itu. Makanya saya bilang, kalau kamu punya jomblo, punya cewek, langsung kamu bilang sama cewekmu, jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. Amin. Rupa-rupa jomblo gitu. Nah, kesuksesan sebuah kepemimpinan itu tentunya ada tolok ukurnya. Kita melihat bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan role model. Anda mau mencontoh apapun, contoh Nabi. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apakah kiai itu untuk dicontoh? Tugasnya untuk dicontoh? Saya jawab tidak. Karena kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena role model yang paling komplit dan sempurna adalah Nabi. Coba Anda pengen melihat bagaimana masa kecil yang menyenangkan, lihat masa kecilnya Nabi. Anda pengen jadi sukses jadi pedagang, lihat bagaimana cara berdagangnya Nabi. Anda pengen jadi presiden, pejabat, sukses, coba dilihat bagaimana kemudian Kanjeng Nabi menjadi pejabat. Makanya ada satu pertanyaan menarik dari santri saya. Ini ada satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Lah santri saya ini mempertanyakan, kenapa kok Nabi seneng berdoa ini? Bapak Ibu mau saya kasih doanya Nabi? Mau saya kasih doanya Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya mohon kepadamu, berikanlah aku kehidupan orang miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Ayo modar aku ya, ayo. Jadi pertanyaannya begini sama saya, Gus, Abah, kenapa kok Nabi itu berdoa minta miskin? Karena jawabannya sederhana, karena Nabi itu kaya. Kenapa dari kaya Nabi minta miskin? Karena Nabi pernah kaya, kemudian dia minta miskin. Kenapa? Karena Nabi khawatir bahwa kaya itu hukumnya wajib, sehingga seolah-olah umat harus menjadi kaya karena menganggap kaya itu sebagai sebuah kewajiban. Bagaimana tidak kaya, Pak Kapolres? Nabi Muhammad itu usia 25 tahun sudah miliarder. Beliau merupakan CEO dari perusahaan antar paket yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Kekayaan Kanjeng Nabi bermiliar-miliar. Buktinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikah mampu memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Makanya kalau hari ini mohon maaf ya, para kiai nggih, kula matur. Kalau ada orang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Saya bilang bullshit. Nggak mungkin bisa, Pak. Oh, Nabi Muhammad maksum, kita mesum, beda. Kalau mau sama dengan Nabi, sederhana anak-anak Zen, saya lihat wajahnya banyak yang jomblo dari sini. Santai saja, Le. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mudah-mudahan segera menikah. Amin. Janda anak 15. Lah kalau kita Bapak muji harus sama dengan Kanjeng Nabi, berat Pak.
Berarti apa? Banser, anak-anak jomblo itu harus menikah sama persis di usia 25 tahun. Satu. Yang kedua, kalau harus sama persis, kamu usia 25 tahun, istrimu harus janda usia 40 tahun. Padahal Siti Khadijah 40 tahun Pak, modelnya kayak gadis 20 tahun. Kenapa? Karena posturnya, modelnya dijaga oleh Allah. Lah kalau nang Cilacap janda 40 tahun, ya Allah. Ya STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Ya beda. Siti Khadijah itu Pak Bupati, usianya 40 tahun tuh, Masya Allah, alisnya buntut kolo jengking, irunge bongkok semende kata orang Jawa, giginya miji timun. Coba kalau ibu-ibu sana saya lihat, giginya juga miji timun. Neng timun tua tuh rodok bosok, gede-gede kuning-kuning. Belum lagi soal mas kawin harus sama dengan Nabi. Oh nggak bisa Pak. Nabi mas kawinnya 20 ekor unta, kok satu unta itu berapa Pak perkiraan? 50 juta. Kalau mas kawinnya Kanjeng Nabi 20 ekor unta, berarti mas kawinnya berapa? Dan 1 miliar. Kalau itu harus sama persis, banyak banser yang jomblo, sak modare. Kapan mau cari uang 1 miliar? Makanya kemarin saya menghibur teman-teman Banser. Saya ditanya, "Bah, hebat mana? Polri, TNI atau Banser?" Saya jawab Banser. Kok bisa? Iya. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Sementara Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Jangan tepuk tangan. Nah, maka kemudian apa? Disinilah pentingnya kemudian kita mengikuti Nabi secara proporsional. Tadi siang Pak Bupati, saya nasihat pernikahan di Mertasinga. Ya, Mertasinga apa Raja Singa tadi itu? Oh, Mertasinga. Saya bilang, sebelum kita ngomong soal kesejahteraan keberkahan, orang niat menikah lagi dengan mengatasnamakan poligami itu sunnah Rasul, itu goblok. Saya wangi bang wadon ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, nikah lagi poligami itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah atau apa? Cangkemnya wajib kan? Gayanya wajib. Coba ibu-ibu, poligami itu hukumnya sunnah, mubah atau wajib? Apa haram? Saya ngomong haram tak kekrek gini. Kalau anda ngomong haram tentunya anda melawan Al-Quran. Tapi kalau persoalan mubah atau sunnah itu bisa diperdebatkan. Kalau saya mengikuti mazhabnya Mbah Maimun. Mbah Maimun menyampaikan kalau laki-laki menikah lagi mengatakan sunnah Rasul bisa goblok-gobloknya uang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menikah lagi itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena perintahnya Allah. Makanya di dunia ini ada 2 pernikahan yang walinya langsung Allah. Satu, pernikahan Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Kemudian yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad dengan istrinya Siti Zainab. Itu walinya langsung Allah Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dipaksa untuk menikah lagi. Pertanyaan nih, lah kayak wong Cilacap sing ngongkon sapa? Satu. Yang kedua, saya bilang sama Bapak Muji, kenapa Nabi Muhammad tuh istrinya harus banyak? Ada alasannya. Alasannya apa? Yang namanya sunnah itu kan qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Itu menjadi sunnah. Artinya apa? Aktivitas Kanjeng Nabi harus direkam, yang kemudian disampaikan kepada umat. Mohon maaf, kalau istrinya Nabi cuma 1, rekamannya nggak muat, harddisknya nggak cukup, flashdisknya nggak muat, memorinya overload. Maka kemudian istrinya banyak. Lah pertanyaannya, Pak Muji sing direkam apane? Makanya potongan
Miftah, kayak Bapak Muji, kayak Pak Kapolres, kayak Pak GM. Ini gak ada potongan nikah lagi. Kan kami orang setia. Loh beneran. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maho ora koyo raimu dina Minggu ra maho. Kenapa saya harus ngomong seperti itu Bapak Ibu? Karena direkam kamera. Dideleng bojone nyong ya modar ya. Nah, maka malam hari ini kita belajar dari Nabi Muhammad soal kepemimpinan. Bagaimana kemudian kepemimpinan itu sukses, bagaimana kemudian sikap Nabi Muhammad berbangsa dan bernegara, sehingga kemudian tidak hanya Cilacap, bangsa ini insya Allah menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, sebelum kita mulai ben rada anget selamatan Leo. Kerja. Gue insya Allah tak dongake bocah-bocah azan bisa menikah dengan mbak-mbak yang mau mulai dari nol. Siapa? Pegawai SPBU. Dimulai dari nol ya. Santai le. Sangoni dong. Urung sabar. Kan undang-undangnya satu, dimulai dari nol. Gue minimal bocah-bocah azen mulai gue bensin 5 literan. Itu rupamu kayak kenal pot lil. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh azan. Amin. Neng ya kuwi neng surga Gus Miftah kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Keteplak. Mau selawatan Bapak Ibu? Minta lagu apa? Joko Tingkir. Senengannya Joko Tingkir dan nggak apa-apa. Anda nyanyi Joko Tingkir nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang mendukung lagu Joko Tingkir. Kenapa? Karena gara-gara adanya lagu Joko Tingkir, justru orang kenal dengan Joko Tingkir. Coba dia di googling itu. Sekarang pencarian tentang Joko Tingkir itu lebih banyak saingannya Joko Kendil. Saingannya lagi adalah begitu sulit lupakan silit ya. Kayak ngono viral loh aku gumen ya. Sing viral iki apane lho Pak? TikTok itu aneh-aneh kok. Viral berikutnya apa le? Toh ganjel toh. Ya Allah, tonton ki sapa bener Toto Pamuji ya. Ini bener, gara-gara lagu Joko Tingkir itu pencarian googling tentang nama Joko Tingkir itu tinggi Pak. Makanya saya malah bersyukur. Maka ketika ada kontroversi Gus itu lagunya menghina Joko Tingkir. Menghina apa? Pula itu Joko Tingkir ngombe dawet. Ya bener. Sing salah itu kalau Joko Tingkir minum boba. Ya itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Apalagi Joko Tingkir ngombe ciu. Lah itu menghina. Kalau minum dawet ya apa-apa. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres, kalau minum dawet dikira menghina, besok kamu akan didemo sama bakul dawet. Coba kalau Anda dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati satu jembatan, namanya Jembatan Butuh. Ada yang jualan dawet ireng jembatan Butuh, malah disingkat maning, Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Yo inyong rawani ya. Kan aku halus. Semuanya bawa HP? Bisa flashnya dihidupkan? Coba dihidupkan yuk flashnya yuk. Kita selawatan Joko Tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Pak Panitia bisa nggak lampunya dimatikan? Atau ketua panitianya kita matikan saja? Bisa nggak lampunya dimatikan sana? Saya mau bikin sahdu. Kita Cilacap bersinar dengan flash HP kita. Kalau kayak jelas HP ini keros kayak. Flashnya redup. Semua HP tolong diangkat. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sing orang ngangkat HP kancane Samsudin. Tenang. Bisa nggak lampu di tenda dimatikan Pak Panitia?
Yang ditenda, yang ditenda. Yang ditenda, jangan jadi pak. Lah, keren. Coba matikan dulu. Biar kita ngasih hiburan Pak Pamuji. Ayo, satu lagi. Sana. Ayo. Dikit lagi. Mati, mati, mati. Orang mati ya. Masih muda. Mana panitia? Mati. Semuanya diangkat sambil nunggu mati. Sana sebelah mana Pak Pamuji? Sana sebelah mana? Sana itu arah mana Pak? Nah, nanti tolong HP-nya digerakkan arah ngidul dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah
Makan ketela dicampur gula. Mari ngaji dan bersolawat dari Pertamina untuk Indonesia. Dari Pertamina untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kota Cilacap ngundang Gus Miftah. Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Karena lampunya mati, maka pengajian dianggap selesai. Ayo duduk ke maning. Oh, Allah, alhamdulillah. Cangkem itu murah ya, cangkem yang dewek segar-segar keprimen. Oh, so cangkem ini. Lanjut. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Fatayat parfum muslimat balsem. Tak Fatayat masih muda dan baunya parfum. Nggak muslimat tua-tua, paling PPO, fresh care, balsem. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani keprimen. Rawani, tapi Gus Miftah ora wani, padha karo Pak Pamuji. Ibu-ibu minta enggak? Minta. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlentek. Yo wadon, Pak wadon. Oh, yang muda-muda juga minta. Oh, kita kasih gitu. Beli bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Angel. Alhamdulillah. Pokoknya lah ngaji maulid niku Pak, tak kandhani. Maulid itu lah seneng mergo wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Bahkan Abu Lahab itu adalah merupakan dalil sahih pelaksanaan maulid. Abu Lahab sing kafir baik, setiap hari Senin hari ini sepanjang sampai akhir zaman
itu siksanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Gara-gara rasa senangnya Abu Lahab terhadap lahir ponakane Kanjeng Nabi Muhammad. Lah wong Abu Lahab baik sing kafir, setiap Senin siksanya dikurangi oleh Allah gara-gara rasa bahagianya menyambut kelahiran Nabi. Apa meneh awake dhewe wong Islam yang sepanjang tahun memperingati hari lahir Kanjeng Nabi. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apa dalil Maulid Nabi? Saya bilang, untuk mencintaimu saja aku tidak butuh dalil. Masa untuk mencintai Nabi harus mencari dalil? Maka saya bilang, al-iktifal li Maulidis Syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Memperingati perayaan Maulid tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Makanya kalau ibunya Mas Subadar Pasuruan bilang begini, kalau Anda merayakan peringatan Maulid Nabi, tolong kalau cari suguhan yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Kenapa Bu Nyai? Karena ini merupakan selamatane manusia terbaik sepanjang sejarah, Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, bagaimana Cilacap bisa berkah? Satu, kemudian dikatakan bil adillatil umara, harus punya pemimpin yang baik. Dan saya menjadi saksi 15 tahun Pak Parmuji, Pak Pamuji jadi bupati, wakil bupati, insya Allah selamat. Tak dongake ya. Pak wakil bupati ini ya apik, amin. Tambahi. Katanya Pak Wabub cangkeme. Mau Pak Wabub bisi-bisi inyong, Gus nyuwun pangestune insyaallah kula majeng ki ambak. Ya restu tergantung amplopmu. Yang hebat itu Pertamina, belum manggung sudah lunas. Pada ke anak hadroh, ya Allah. Duh, santai Le, ingat kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Wah. Makanya Pak Pertamina, nyantai saja, walaupun gempuran BBM dari Malaysia, apa itu, Shell macam-macam, santai saja. Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Wah. Bagaimanapun juga saya tetap Pertamina, dimulai dari nol ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu, kalau hari ini kemudian kita hidup di satu negara yang alhamdulillah Allah takdirkan mempunyai kepemimpinan yang alhamdulillah dengan segala kekurangannya, begitu banyak Allah kasih kelebihan. Saya kasih perbandingan. Dulu Bapak Ibu, orang-orang Indonesia itu banyak yang mengidolakan Presiden Turki Erdogan dengan mengatakan apa? Ini calon khalifah, pemimpin khalifah dunia. Anda tahu hari ini Turki Pak bangkrut, mata uang lira sangat murah, bahkan harganya di bawah rupiah. Orang-orang Wahabi mengandalkan itu Erdogan keren. Mereka nggak percaya dengan tabarukan ngalah berkah. Nyatanya hari ini devisa Turki itu justru banyak datang dari rambutnya Kanjeng Nabi yang disimpan di museum Turki. Akhirnya apa? Banyak orang di dunia berbondong-bondong ke Turki untuk melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya apa? APBN Turki itu banyak dari sumbangsih, mohon maaf, berkahnya rambutnya Kanjeng Nabi. Sementara orang Wahabi nggak ada yang percaya dengan tabarukan. Erdogan hancur Turki sekarang. Malaysia yang dulu diklaim lebih kaya dibandingkan Indonesia, coba Anda sekarang lihat, Malaysia bangkrut, ekonomi mereka jauh di bawah Indonesia. Hari ini nyuwun sewu, ya ekonomi yang paling mapan di dunia, Indonesia nomor 7 dari seluruh negara yang ada di dunia. Coba Anda buka, saya baru baca kemarin. Artinya apa? Saya tadi matur sama Pak Kapolres. Salah satu sendi berlangsungnya negara itu adalah Anda tinggal pilih menjadi pemimpin yang adil
atau bil ilmil umaro, dengan ilmunya umaro, atau bisa khawatil aghnia, sedekahnya orang kaya, atau bidu'ail fuqara, doanya orang miskin. Sekarang posisi kita di mana? Sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Coba kita lihat Indonesia. Saya tidak mau dikatakan memuji Pak Jokowi kalau tidak ada fakta dan buktinya. Kalau saya fair, landasan saya Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang moderat. Artinya apa? Pemerintah sukses kita dukung, pemerintah salah kita kritisi. Yang namanya wasatiyah itu begini Bapak Ibu, kalau ini tongkat, yang namanya tawasud itu di tengah-tengah, pas di tengah-tengah, jadi imbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ini namanya wasatiyah, tengah-tengah, tawasud. Makanya kalau ahlu sunnah mempunyai tawasud, tawazun, tasamuh. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya. Artinya apa? Kita harus fair. Hari ini yang terjadi kan tidak. Wa ainur ridho an kulli aibin galilatin wa ainus sufi an kulli khairin tubdil masawiyah. Kalau hari ini mohon maaf, orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun dia tetap cinta. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun dia tetap benci. Lah posisi kita sebagai umat Bapak Ibu ya wasatiyah. Soal kebangsaan, kalau pemerintah benar ya kita dukung. Coba kita lihat secara fair. Ekonomi Indonesia terbaik di dunia nomor 7. Satu. Fakta berikutnya, penanganan COVID Indonesia hari ini mohon maaf 10 besar terbaik di dunia. Berkat siapa? Pemerintah, TNI, Polri. Ada sinergi. Afdholul amali bil jamaah, dilakukan secara bersama-sama. Maka tadi siang saya bilang sama Pak Kapolres, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, kenapa? Pakai celana dalam di luar. Kebayang nggak Pak Pamuji pakai sempak ning jabah? Ayo. Yang paling goblok siapa? Kita yang nonton. Kenapa? Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Sehingga ya mohon maaf, dengan segala sinergitas TNI, Polri dan pemerintah bisa membawa bangsa ini keluar dari COVID. Ini bukan prestasi main-main, Pak. Bagaimana dulu Indonesia dihina sebagai negara yang paling banyak, salah satunya COVID-19 yang paling banyak warganya positif, itu Indonesia. Hari ini kita bisa terbebas, bisa pengajian secara normal, nggak harus pakai masker. Walaupun tadi saya melihat ada 1-2 pakai masker, tapi bukan karena takut COVID, mergo merongos. Ternyata banser. Saya lama-lama kok mikir ya, kita itu ada orang kerja nggak pernah mengapresiasi, yang dicari cuman salahnya terus. Contoh, BBM naik, mahasiswa demo di Gorontalo, mengatakan Pak Jokowi apa Pak? Menyebut Pak Jokowi dengan alat kelamin. Untungnya Kapoldanya bagus, cuman ditangkap restoratif justice, tidak dipenjarakan, disuruh minta maaf, selesai. Coba kalau kemudian Pak Jokowi tangan besi, penjara kan selesai. Nyatanya enggak. Masa menghina presiden dengan menyebut nama kelamin? Naudzubillah min dzalik. Ini bukan etika Islam. Bukankah kita diajarkan oleh Al-Quran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Dinasihati dengan cara yang baik, bukan dengan mencaci maki. Saya punya prinsip Bapak Ibu, kalau presiden dan wakil presiden, pemimpin kita sendiri kita nggak hormat, bagaimana dengan orang lain ingin menghormati bangsa kita? Makanya kemarin ketika acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Kabinet, Menteri Kabinet, kemudian para CEO pengusaha dari dalam dan luar negeri, saya ditelepon, Gus Miftah,
Bisa nggak berbicara tentang investor Modarian? Orang ngomong apa? Sudah yang lain saja. Nggak bisa Gus. Pak Jokowi minta Gus Miftah. Hamin 3 hari dan acara di JCC. Itu yang datang orang bule, menteri, presiden, macam-macam. Gus Miftah tolong ceramah tentang bagaimana orang percaya dengan mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Ya kalau acara pengajian, saya tiap hari ngaji Pak. Tapi ini acara Investor Daily Summit 2022. Saya ditelepon sama Mas Praktik. Ayolah Gus, berangkat. Pak Jokowi itu kalau ketemu Gus Miftah mesti riang. Coba Anda lihat di YouTube-nya. 7 menit saya ngaji. Pak Jokowi tersenyum dengan simpulnya. Saya ditelepon, yang bisa membuat Pak Jokowi tersenyum cuma 2 Gus Miftah sama Pak Bahlil, Menteri Investasi, karena wajahnya memang lucu. Akhirnya mohon maaf Pak, saya berangkat ke Jakarta. Sakjane aku pengen ngombe kopi, tapi rano sing ngeling nggih, rano sing nuangke. Mbok dituangke Pak Wabub. Calon wakil rakyat ra tenanan. Oh, kamu panitianya. Wetenge aja gede-gede. Kan ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik kayak gini. Aman Gus, hidup aman. Oh, enggak usah. Aja gede-gede wetenge, Bro. Celananya dibuka isinya mau kayak pentil ya. Aku nggak lihat Pak Kapolres kok. Aku nggak. Allah. Tadi masnya tanya, Gus pakai gula apa enggak? Enggak. Kopi itu yang bagus pahit Pak. Maka mbak-mbak tolong belajar dari kopi. Saya selalu ditanya, Gus Miftah kenapa kalau ngaji harus ngopi? Iya, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Mana le? Perempuan belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Maka perempuan harus paham, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masuk cangkemmu, masuk. Mari ngopi Pak Bupati. Bismillah. Dikasih doanya begini dan yuk dibaca bareng-bareng. Kalau Anda mau minum, tolong berdoa ini dibaca. Insya Allah apa yang kamu minum jadi obat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al. Yang bawa air putih tolong dipegang. Yang bawa minuman tolong dipegang. Bismillah. Yang nggak punya yang ngaplo. Kayak gini aja. Dibuka Pak tutupnya Pak. Dibuka tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ditiupkan ke airnya. Ini niatnya niup bukan untuk membuat dingin, tapi untuk meniupkan tadi doanya. Kalau waktunya panjang ditambahi Fatihah. Karena Al-Fatihah itu liman quri'at lahu. Itu doanya artinya apa sih? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari setiap penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah jadi obat. Anaknya berangkat sekolah, ibu-ibu bawa air putih, didoain. Anda masak sayur, ada santannya didoain. Insya Allah jadi obat, bukan jadi kolesterol. Tambahi Fatihah, karena Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Kalau anak-anak azan pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Insya Allah langsung ketemu Israel. Jadi wa'inur ridwan kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun gak akan kelihatan. Wa'inu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah benci, sebaik apapun juga tidak akan pernah dilihat. Makanya kita harusnya fair. Kenapa Allah menciptakan 2 mata? 1 mata untuk melihat kebaikan orang lain, 1 mata untuk melihat keburukan kita. Jangan dibalik. 1 mata untuk melihat keburukan orang lain, 1 mata untuk melihat kebaikan kita. Itu kebalik.
Makanya saya selalu bilang, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada durinya. Maka kita harus fair. Tadi saya contohkan, saya itu termasuk orang yang biasa mengkritik pemerintah dengan cara saya, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Contoh, kita yang fair ya. Dulu Pak Kapolri dicalonkan Kabarizkrim orang non Islam. Orang Indonesia geger, masa orang kafir jadi Kapolri? Ribut di media sosial. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap pencalonan Kabarizkrim Bapak Listio Sigit jadi Kapolri? Dia kan orang non Islam. Apa jawaban saya? Mohon maaf, saya bilang, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Dipahami nggih? Lembaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, bukan lembaga agama. Anggota kepolisian semua agama ada. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Pak Pamuji tanya sama saya, kalau Darmo Gandul apa Gus? Saya nggak tahu. Kalau Darmo Gandul saya nggak tahu. Tapi kalau Gandulnya Mbah Darmo, saya tahu. Artinya apa? 6 agama yang ada di kepolisian itu semuanya berhak menjadi Kapolri, asalkan punya kapasitas, kualitas, kapabilitas. Kenapa? Karena Polri lembaga Kamtibmas. Orang Kristen ya boleh jadi Kapolri, orang Islam ya jadi Kapolri juga boleh, orang Konghucu jadi Kapolri juga boleh. Saya bilang yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Karena Majelis Ulama Indonesia, saya mencoba fair. Tapi sebaliknya, ketika pemerintah salah, juga saya kritisi. Legalitas miras ditandatangani sama Presiden Jokowi, surat keputusan legalisasi miras, kalau Anda masih ingat. Alasannya apa? Untuk meningkatkan devisa negara. Saya bilang, Pak Presiden, saya Miftah, saya menolak pengesahan legalitas miras. Kenapa? Keharaman khomer di dalam Al-Quran mutlak qot'i, tidak bisa diganggu gugat. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Saya bilang, Pak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh untuk dikonsumsi adalah es batu. Kalau saya kan mesti guyon Pak, endingnya mesti guyon. Akhirnya apa? Nama saya waktu itu trending topik nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno gara-gara perceraiannya. Nomor 2 trending topik Gus Miftah karena menunggu kapan berakhirnya masa iddah Wulan Guritno. Enggak trending topik gara-gara saya ngomong soal miras. Malam hari Pak Pratikno dari Istana Negara telepon saya, Gus terima kasih, kritikan dan masukannya didengarkan sama Presiden, dan oleh Presiden mohon maaf, besok legalitas miras akan dicabut, dibatalkan. Artinya apa? Siapa bilang pemerintah anti kritik? Tapi ya mohon maaf, kritiklah dengan cara yang baik. Saya bisa memahami kalau pemimpin itu dikritik. Jangankan pemimpin negara, pemimpin sholat loh Pak. Itu sekarang mau ngimami sudah diteror loh. Umpamanya Pak Wabub mau ngimami, jamaah wis cerewet, rasah kesuwen. Imam sholat saja diteror, bagaimana imam negara? Mungkin Pak Bupati sudah merasakan pahit manisnya perjalanan selama 15 tahun. Orang nggak sepakat dengan kebijakan Pak Bupati, ya biasa-biasa baik. Tapi alhamdulillah, Cilacap seperti yang Anda lihat, Pak Pamuji juga nggak kaya-kaya banget. Buktinya setiap ketemu saya nggak pernah nyangoni. Loh, ini fakta. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Ini menunjuknya bahwa bupati kamu itu miskin. Berarti gak korupsi. Saya wangi maning. Dulu saya bilang dan di Indonesia itu ada 2 laju inflasi. Inflasi mencaci sama inflasi minta maaf.
Jadi kalau demo bunuh Jokowi, tangkap polisi, maaf, cangkemmu. Makanya fakir qabla ang takzima, berpikirlah dahulu sebelum kamu bertindak. Jangan Tony Boster waton muni ndobose banter, becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah dibelangkoni orang sedeng. Kalau anak-anak azan itu ndan itu kelihatan sarungnya gajah duduk. Itu sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Maho. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa yang nomor berikutnya? Tegaknya sebuah kedaulatan. Alhamdulillah kita bersyukur. Indonesia hari ini sudah mulai terbebas dari Covid. Walaupun puncak Omikron itu mungkin terjadi di bulan Desember tahun 2022. Tapi insya Allah setelah Desember Indonesia akan aman dari Covid. Amin. Dan yang jelas Pak Bupati, Covid sudah kehilangan wibawanya, sudah tidak mematikan. Nggak ada wibawa dia. Apaan Covid? Kenyataannya kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Nyatanya Pak, saya dulu punya teman awal-awal Covid tiap hari pakai masker double 3, beli apapun dari luar dicuci, khawatir terpapar Covid. Akhirnya tetap mati. Bukan karena Covid, dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Takdirnya matinya bukan karena Covid, Pak, karena nggak punya penghasilan. Hanya biasa-biasa saja gitu, menyikapi segala sesuatu itu. Nah, yang kedua, bil ilmil ulama. Dunia akan tegak, negara akan tegak bila para pemimpin melibatkan ilmunya para ulama. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, bangsa Indonesia itu sangat menghargai ulama, menghargai kiai dan santri. Buktinya apa? Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Mana ada negara di dunia yang punya Hari Santri, Pak? Ini dulu janji Presiden Jokowi tahun 2019. Akhirnya terrealisir. Awalnya mau ditetapkan Hari Santri tanggal 1 Muharram, tapi PBNU menolak. Saya dapat cerita ini dari Profesor Dr. Said Agil Sirot. Kebetulan saya dengan Pak Said sama-sama prof. Pak Said profesor, Gus Miftah provokator. Bila bilang, iki mbiyen meh ditolak sama beberapa ormas karena menganggap akan ada kecemburuan. Nanti ada Hari Santri, kiai nuntut akan ada hari kiai, bunyai nuntut akan ada minta hari bunyai. Tapi Pak Kiai Said bersikeras. Tapi Pak Kiai Said minta supaya dari tanggal 1 Muharram dipindah pada tanggal 22 Oktober karena hari itu merupakan hari di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi, namanya resolusi jihad. Maka ditandai dan penghargaan dari pemerintah tanggal 22 Oktober dijadikan Hari Santri. Artinya apa? Siapa bilang pemerintah itu anti Islam? Siapa bilang pemerintah itu anti ulama? Nyatanya dikasih Hari Santri, Pak. Kan banyak ulama yang ditangkap. Berapa sih? Lagian ditangkap bukan karena nggak ada kasus, ada kasus. Jangankan ulama kiai, polisi sendiri kalau ada kasus juga ditangkap. Bukan kriminalisasi polisi, tapi proses hukum terhadap polisi yang kriminal. Sama kalau ada ulama kemudian ditangkap sama polisi, bukan kriminalisasi, tapi proses hukum. Saya salah, ya pasti ditangkap.
Karena hukum itu berlaku untuk semuanya, bukan kriminalisasi ulama. Buktinya pemerintah sangat menghargai para ulama. Diadakanlah hari santri. Saya tanya sama Pak Kiai Said, dulu alasannya ormas lain menolak apa? Takut ada kecemburuan, ada hari santri nanti minta hari kiai. Dibilang sama Pak Kiai Said, Indonesia itu sudah terbiasa dengan perbedaan. Buktinya apa? Ada hari ibu, bapak juga nggak pernah protes minta hari bapak. Ada hari Kartini, nggak ada hari Kartono. Ada istilah Ibu Pertiwi, nggak ada istilah Bapak Pertowo. Ya biasa-biasa saja, Pak. Ini Indonesia. Maka apa? Ini kesempatan besar. Kalau Cilacap pengen bersinar, ayo Bu, anak-anaknya didukung, disupport jadi santri. Siapa bilang santri nggak bisa sukses? Salah. Hari ini saya dengan Pak Kapolres, belum tentu saya lebih miskin daripada Pak Kapolres. Betul Pak Kapolres ya? Artinya apa? Sukses tidak harus jadi polisi. Walaupun saya meyakini polisi akan lebih baik bila pernah punya pengalaman nyantri dan ngaji. Ada santri jadi Kapolri, Pak Badrodin Haiti. Ada santri jadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Santri jadi pejabat gak kehitung. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi kiai viral, siapa? Terima kasih. Ujung-ujungnya like temen ya. Maka santri itu dari bahasa apa toh? Santri S-nya itu adalah salikun ilal akhirah. Santri itu adalah yang berjuang untuk senantiasa mengharapkan akhirat yang lebih baik. Bagaimana dengan dunianya Gus? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Jadi santai saja. Santri modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihat siapa bilang kalau santri ngejar akhirat dunianya nggak dapat apa-apa? Dapat. Nyatanya saya mencatatkan rekor sebagai kiai yang pernah melelang belangkon termahal sedunia. Belangkon saya sumbangkan ke Muktamar NU, dibeli 900 juta. Ini belangkon Pak, 900 juta. Ini kayak gini. Kilo gantengnya kayak kiai. Ini 900 juta bro, Muktamar NU di Lampung. Padahal ambune kayak kiai, kecut. Kalau belangkonya saja 900 juta, Pak Kapolres bisa bayangin nggak berapa harga sarungnya? Apalagi isinya. Pak Bupati, sejarah mencatat belangkon ini masuk muri, masuk leprit termahal sedunia. Padahal saya bikin belangkon ini hanya 90.000. Laku 900 juta Pak. Kalau Allah mengendaki. Karena dari dulu saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Anak-anakku Cilacap, kalau kamu pengen jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit dianggap langka, kalau langka itu pasti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte sedikit, langka. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai langka kok kiai lonte, goblok temen ya. Kecangkemnya bosok ya. Masa kiai lonte? Kiai langka. Emangnya aku cowok apaan? Nah, makanya kalau pengen selamat, pemimpin harus dekat dengan ulama. Itulah alasan kenapa Presiden Jokowi menjadikan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Itulah Pak Mamuji kenapa beliau dekat dengan para kiai, supaya ono sing ngandani.
istiqomah Pak Wabub, dekat dengan kiai. Jangan dekat sama kiai pas mau pemilihan toh. Pas. Coba kalau mau pemilihan mendadak NO. Semuanya ngakunya NO. Kalau jauh dari pemilu diundang nggak pernah berangkat, mendekati pemilu nggak diundang berangkat. Masuk. Saya kan sering bilang, kiai-kiai itu lama-lama hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Napa niku daun salam sama laos? Larut masak sayur digulekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Larepe nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai kan jancuk. Kok geting aku? Oh no Pak Wabub, aman insyaallah. Olah ngapusi kiai yo akhirnya ketangkap KPK. Ono biasa itu. Kayak kemarin saya jalan Pak Bupati, keluar satu kabupaten jalannya jelek banget di Jawa padahal. Sopir saya marah-marah Pak Wabub. Ini yang rusak mobil-mobil truk itu loh Bah. Salah kamu. Yang rusak mobil kontainer Bah, ora. Yang rusak siapa Pak? Yang rusak jalan ini itu bukan truk, bukan kontainer, bukan mobil besar, tapi mobil mewah. Lah kok bisa Bah? Bisa. Karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Alhamdulillah Cilacap jalannya api-api ya Pak Bupati ya. Ya harus. Ya semua itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada gading yang tidak retak. Yakinlah di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujur ya. Ayo, ulama-ulama dilibatkan untuk membangun Cilacap. Disowani. Jangan hanya dijadikan food getter ketika mau pemilu, tapi minta doanya. Di mana-mana saya bilang, saya bisa seperti ini karena doanya dari guru-guru saya, wabil khusus Maulana Habib Lutfi. Saya sering bilang di mana-mana, dulu saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi pertama kali Habib Lutfi berjumpa dengan saya, beliau manggil saya, juragane teko. Saya dari awal Pak Lamuji dipanggil Habib Lutfi itu dengan sebutan juragan Pak. Padahal saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi luar biasa doa dari beliau. Setiap kali ketemu dimanapun saya jemput, juragane teka. Padahal saya nggak punya apa-apa. Tahun 2006-2007, saya ingat betul, saya punya uang 50.000. Ini pilihannya dua. Anak saya di rumah susunya habis. Saya mau sowan Habib Lutfi, saya butuh salam tempel. Kalau saya punya kebiasaan setiap ketemu guru saya bawa salam tempel. Saya ngalap berkah atau tabarukan. Pak Kapolres saya minta Anda dimanapun bertugas tolong sowan ke kiai. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, Beb, kan aku romantis. Padahal Mbak MC sing lemu. Saya bilang sama istri saya, mohon maaf ya, ini uang gak usah untuk beli susu. Abah mau kemana? Saya mau ke Pekalongan. Saya mau sowan Abah Lutfi. Izinkan uang 50.000 saya bawa untuk salam tempel kepada Abah. Coba 50.000 kadang-kadang saya mau sowan utang. Makanya ada ketua umum partai kualat gara-gara menganggap salam tempel kepada kiai dianggap cikal bakal korupsi, akhirnya dipecat. Goblok kok kowe aku ngomong. Saya yang melawan pertama kali. Salam tempel kepada kiai katanya dianggap cikal bakal korupsi. Politisi datang ke kiai mau memanfaatkan kiai menganggap salam tempel korupsi, kan goblok. Saya merasakan keberkahan itu. 50.000 tidak saya jadikan uang untuk beli susu anak saya bawa ke Pekalongan sowan Abah. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, anak saya nggak punya susu. Tiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Akhirnya saya bagi, anak saya isinya saya cukup wadahnya. Saya melihat pasangan ini luar biasa. Hebatnya ulama, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi anak muda. Maka sejarah mencatat semua orang besar itu pasti dikawal oleh ulama. Sejarah mencatat raja-raja dikawal oleh ulama. Raden Patah bisa jadi raja yang masyhur dikawal oleh Wali Songo. Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir bisa berhasil menjadi raja di Kesultanan Pajang dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah top
karena dikawal oleh kiai namanya Abu Nawas. Makanya Pak Wabub, Pak Kapolres, siapapun lah jenengan kalau pengen sukses, ayo minta ilmunya ulama. Yo selawatan maning yo, ayo selawatan kerja orang meneng bae. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mrebes pilih bali nang kuburan mangkung kangen tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala. Kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala wal ali wal ashab imam qad wa'ala. Hadra berhenti, jamaah bareng-bareng sing banter. Mudah-mudahan semua doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Amin. Sholli Cahadra menang. Sholli wal ali wal sepindah malih untuk hajat kita semuanya Allah kabulkan dengan selawat-selawat kita engkang khusyuk. Sholli Sholli wa sallim
Masih 2 lagi tegaknya. Kau wis tengah loro ya. Sudah selesai aja ya. Sudah ya. Lanjut. Cangkeme. Didik mana ya Pak Wabub? Pak Bupati masih kuat? Kuat lah, jalan 96 kilo. Ini ojo ngapusi. Ono ketua umum partai politik dulu dari Jogja mau jalan ke Jakarta, ternyata zong. Ingat Pak Kapolres, saya kalau Jokowi bisa jadi presiden lagi akan jalan dari Jogja ke Jakarta. Ternyata ngapusi. Makanya kalau nadar itu yang kuat kira-kira mampu. Kalau Pak Bupati saya yakin lah masih kuat jalan dari Kabupaten ke Majenang. Insya Allah 96 kilo akan ditempuh 9 hari. Kita doakan Pak Bupati panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri, amin. Lah Bu Teti keprimen. Makasih, saya melihat pasangan ini luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi anak muda Pak Bupati, amin. Jadi insya Allah jangan sampai yang namanya II ini berkasus ya. Lesti sudah selesai. Yang belum selesai Teddy sama Ferdi ya. Teddy jangan nyusul Teddy. Ya Allah Bu Teddy. Kecangkeme siapa? Kecangkeme janda ya. Apa? Sandet meteng loh weh. Cerewet ya. Wis tua jilbabnya pink hal-hal. Apa? Buka kacamata. Kok kamu nafsu banget sama mataku sih? Wargami loh Pak Kapolres. Jangan buka kacamata. Sorry ya Bu, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya buka kacamata, janda klepek-klepek loh. Oke, saya buka. Penasaran banget itu. Ya Allah. Saya itu pakai kacamata bukan untuk menjaga pandangan. Oh bukan. Supaya kalau ada cewek cantik mata saya melotot tidak kelihatan. Menunggu Pak Wabu. Kemudian yang ketiga, syarat tegaknya sebuah negara. Yang pertama dengan pemimpin yang adil, yang kedua dengan ilmunya ulama. Yang alhamdulillah negara kita ini negara banyak ulama. Maka kenapa ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama? Menghancurkan Indonesia itu gampang kok Pak. Adu saja antara NU dan Muhammadiyah. Makanya NU dan Muhammadiyah harus tetap ada untuk menjaga Indonesia. Yang pengajian di Majenang saya udah bilang sama Pak Bupati, jangan sampai kita diadu domba hanya perkara persoalan kecil, persoalan khilafiyah, hanya persoalan wiritan bersolat, hanya persoalan puji-pujian, hanya persoalan solawatan, hanya persoalan hadroan, hanya persoalan kunutan. NU kunut punya dalil, Muhammadiyah kunut punya dalil. Tapi alhamdulillah 15 tahun Pak Mamuji memimpin Cilacap, orang Cilacap nggak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Tepuk tangan untuk Cilacap. Wah. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Cilacap sudah jarang yang sholat subuh. Masuk Pak Wabu baca subuh aja jam 7. Usul ini tambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ya biasa aja lah itu. Wirid, ya wirid. NU mau wirid panjang, ya apa-apa. Muhammadiyah pendek, ya apa-apa. Teman-teman Muhammadiyah itu biasanya kelasnya mat kolam cing. Ko mat teko salam pelencing. Ko
qomat mangkat rampung salat tangannya diangkat dungane singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Yo ora apa-apa, Muhammadiyah sing murid panjang juga ada kok. Makanya pengajian yang bener kayak saya sama Pak Bupati gitu. Saya ngaji Pak Bupati mangan baik mau ya Allah, ya Allah. Semeneng aku. Katanya Pak Bupati itu betul-betul mau menikmati masa pensiunnya ini. Makanya beliau mengatakan pengajian memang benar. Acaranya ada dua, satu acara inti, nomor dua acara untu. Bu Teti seneng delok bojone kaya. Perempuan kan hobinya cuma tiga dan ngemil, ngemol, ngomel. Itulah perempuan. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan perempuan paling benci laki-laki dengan tiga tipe. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Betul. Perempuan wak dilawan. Saya tadi bilang sama Pak Kapolres, Pak Kapolres itu kalau di kantor berwibawa, semua anak buah takut. Di rumah ketemu istri, inyong baik. Kalau Pak Pamuji insya Allah lebih parah. Pokoknya laki-laki itu pengen sukses harus takut dengan istri, Pak. Beneran. Orang-orang sukses terus rata-rata takut istri. Bos siapapun, Bos. Saya punya banyak kiai, hebat ya kayak apapun. Halah, sama istri takut, Pak. Sak pinter-pintere kiai digetak bojone, goblok dadak tak kandhani. Jadi kalau ada kiai baik begitu ceramah kok dia susah. Jangan-jangan berangkat dari rumah digetak sama istrinya. Pak Kapolres ini kalau di luar kayak macan, di rumah ya kayak kucing. Dan aku lah ning jobo kaya lang, ning omah ya kaya emprit. Saya heran dengan perempuan itu. Dari apa mereka diciptakan? Kok wong menangane kaya ngono ya Allah, wong wedok, wong wedok. Wis boros wedok itu. Lha nyatane wong mati kayak Pak Wabu. Kain kafane wong lanang karo wong wedok kandel ndi. Wadon, coba Anda lihat Bapak-bapak, perempuan itu sudah mati saja masih boros tak kandhani. Apa meneh pengajian, delengen raine, kuwi rai apa papan karambol. Rayo kandele kaya ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, bisa khawatil agniya. Di surga itu ada tulisan. Ketika surga diciptakan, surga itu bertanya kepada Allah, ya Rob, untuk siapa aku diciptakan? Liman khalaqtani ya Rob, bagi siapa aku diciptakan? Apa kata Allah? Untuk orang-orang yang sakho, untuk orang-orang yang dermawan. Maka kenapa dikatakan as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribun minal jannah, ba'idum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan hamba Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Saking hebatnya orang dermawan, dikatakan ahli sodakoh itu tingkatannya lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah yang mendapatkan kebaikan dari ibadahnya hanya dirinya sendiri, sementara ahli sodakoh yang mendapatkan kebaikan adalah orang lain. Coba kalau di Cilacap orang-orang kaya semuanya mempunyai jiwa yang dermawan. Wow, subhanallah. Saya yakin di Cilacap banyak orang kaya. Tapi satu sifat yang kemudian dibenci oleh Allah di dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan apa? Akramul ghina, memuliakan orang kaya, tapi wa ihanatul fakri, dia menghinakan orang miskin. Gak boleh, Pak.
Sampai Nabi Muhammad mengatakan, amaroni Rabbi sab'an, Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Rabbi an uhibbal masakin, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Saya cerita, tanggal 16 Oktober kemarin saya diminta sama Kapolri untuk Maulid Nabi di Mabes Polri. Tapi di hari yang sama saya sudah menetapkan jadwal saya di pedalaman Sumatera Selatan. Saya ingat dengan sejarahnya Nabi memuliakan orang miskin. Kalau saya ngomong barangkali mohon maaf, sesuatunya pasti saya akan cancel Sumatera Selatan. Saya ceramah di Mabes Polri. Saya bilang mohon maaf, jadwal saya di Sumatera Selatan sudah sekian bulan yang lalu, tidak bisa. Karena apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Cintai orang miskin. Kalau orang kaya umpamanya Pak Bupati gawe pengajian, saya cancel. Besok bikin pengajian lagi gampang. Bagaimana dengan orang miskin, Pak? Mereka sudah urunan, sudah rapat, tahu-tahu kurang 2 hari kita batalkan. Mereka pasti misuh-misuh sama saya. Miftah bajingan. Doanya orang miskin itu Pak, mandi Pak, dakwatul madlum mustajabun. Saya bilang sama Pak Kapolri, izin Pak, saya harus ke Sumatera Selatan. Maksud saya apa? Jangan sampai karena kemiskinan yang kita miliki, kita menghamba kepada orang kaya dengan menghinakan orang miskin. Betul Bu? Kita itu kadang-kadang nggak fair. Kalau ada tamu kaya kita sambut, kita subyo-subyo, lungguh ke kursi, kok apa kesuguhannya enak-enak. Lo ana wong kere kon lungguh sak-sake. Coba saya mau tanya, kalau di Cilacap ada 2 undangan, 1 selamatan orang kaya, 1 selamatan orang miskin. Jamnya sama, tangganya sama, harinya sama. Kira-kira Bapak Ibu mendatangi yang kaya apa yang miskin? Kaya Pak. Nah makanya orang kaya itu ingat, orang kaya itu memberikan manfaat kepada orang miskin dengan hartanya, sementara orang miskin memberikan manfaat kepada orang kaya dengan doanya. Makanya yang keempat adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang miskin. Wong sugih nyenengke wong kere dengan hartanya, orang kere membahagiakan orang kaya dengan doanya. Ayo kira-kira mohon maaf, lebih mustajab doanya orang kaya apa orang miskin? Miskin Pak. Ada yang protes sama saya, Gus, kalau memang doanya orang miskin itu lebih mustajabah, kenapa mereka tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora bisa. Contohnya ular itu punya upas, punya bisa, tapi nggak ada ular yang mati mergo makan upasnya sendiri. Orang ono Pak Wabub, ulo mati mergo nguntal upasnya diri, nggak ono Pak Kapolres. Tapi kalau untuk orang lain mandi Pak, ono pitik disembur ulo, bus pitiknya mati. Wedhus disembur ulo, bus wedhusnya mati. Orang Cilacap disembur ulo, kaget. Kaget, aku hafal. Aku yo kaget. Makanya orang kaya jangan semena-mena. Ayo muliakan orang miskin yang ada di Cilacap dengan hartamu, sementara orang miskin memuliakan orang kaya dengan doamu. Bu, lebih pemberani orang miskin apa orang kaya? Miskin Pak. Orang kaya jam 2 malam didok pintunya, nggak mungkin dibuka, dikira maling. Orang miskin belum didodok sudah buka sendiri. Orang anak kunci ini ya langka. Ayo. Orang kaya itu penakut, buktinya apa? Rumahnya dipager tinggi-tinggi. Orang miskin gak ada rumahnya yang dipager. Sing dimager apa? Gemangan wae langka. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam permusuhan dan dosa. 4 pilar tegaknya berbangsa dan bernegara: pemimpin yang adil, ilmunya umaro, hartanya orang kaya, dan doanya orang miskin. Mudah-mudahan Cilacap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cilacap makmur, Indonesia makmur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30 pengajian selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah sekali saja pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertamina matur nuwun, Pak Bupati matur nuwun, Pak Kapolres matur nuwun, semuanya matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten bapak-bapak ibu-ibu para jamaah ingkang sampun hadir matur suwun sanget, ingkang badhe kondur jangan lupa pulang nyati-ati. Iya betul. Yang membawa putra-putrinya monggo, aja kelalen ditinggal. Digandeng ya gue ya. Tasnya apa HP-ne mbok ketinggalan niku nggih monggo. Sami hati-hati pokoknya nggih sugeng kondur. Semoga selamat sampai di rumah. Jangan lupa bagikan ilmunya kepada sanak saudara, tetangga, dulure sing dalu menika mboten saged rawuh. Hampir 2 jam kita sudah mengkaji bersama-sama dengan Gus Miftah. Apa-apa yang sudah beliau sampaikan mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kami atas nama rekan-rekan dari Pertamina juga sudah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan kita selama ini. Mudah-mudahan tetap terjaga ya Pok ya. Kebersamaan, keharmonisan yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Cilacap, antara Pertamina dengan seluruh warga masyarakat Kota Bercahaya. Iya, dan akhirnya kula Mekayu Tepo kali dulur kula lanang Kang Samiti mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Masya Allah. Coba dia di googling itu. Sekarang pencarian tentang Joko Tingkir itu lebih banyak saingannya Joko Kendil. Saingannya lagi adalah begitu sulit lupakan silit. Kayak ngono viral loh, aku gumen ya. Sing viral iki apane lho, Pak. TikTok itu aneh-aneh. Viral berikutnya apa, Le? Toh, ganjel toh. Ya Allah, Toto ki sapa bener Toto Pamuji ya. Ya, ini bener, gara-gara lagu Joko Tingkir itu pencarian, googling tentang nama Joko Tingkir itu tinggi, Pak. Makanya saya malah bersyukur. Maka ketika ada kontroversi, Gus itu lagunya menghina Joko Tingkir, menghina apa? Pula itu Joko Tingkir ngombe dawet, ya bener. Sing salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, ya itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba.
Apalagi Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu menghina. Kalau minum dawet ya apa-apa. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres, kalau minum dawet dikira menghina, besok kamu akan didemo sama bakul dawet. Coba kalau Anda dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati satu jembatan, namanya jembatan Butuh. Ada yang jualan dawet ireng jembatan Butuh, malah